Halo guys, Fadi Irawan di sini dengan NPM 1970645161112. Saya akan menjelaskan tentang updatean cara pembuatan sensor pintu anti maling, yaitu dengan menggunakan Wemos D1, nggak menggunakan Arduino Nano lagi, karena kita di sini akan membuat alat ini bisa dikontrol melalui HP dan internet. Oke, mau tahu bagaimana caranya? Ikuti saja video ini. Mantap. Ya, di sini saya akan menjelaskan skema dari sensor pintu anti maling yang saya buat. Saya menggunakan paint di sini, tidak menggunakan FreeZing karena sedang ada gangguan di laptop saya. Jadi saya menggunakan laptop saudara abang saya. Nah, bisa kita lihat di sini kita membutuhkan yang namanya breadboard, buzzer. Di sini ada buzzer, ada lampu LED, jumper male to male. Nah, ini ada sensor pintunya, door sensornya, sensor magnetiknya. Di sini ada Wemos D1. Nah, kita menggunakan alat dan bahannya itu aja. Terus untuk menghubungkannya kita menaruh LED di breadboard dan buzzer di breadboard. Kita mencolokkan LED-nya nih ke D3. Positif di LED kita masukkan ke D3, dan untuk minusnya kita taruh ke atas. Nanti ininya minusnya kita sambungkan lagi ke ground gitu, biar enggak di sini kan groundnya di Wemos itu ada banyak, cuman untuk memperkecil penggunaan kabel yang belibet, jadi kita masukkan sini biar dia gampang ya. Nah, untuk buzzernya juga positifnya dia ke D3, negatifnya dia ke atas sini, ke minus, yang nantinya minusnya akan ke ground gitu. Untuk door sensornya ini dia seperti ini ya, dia itu plus minusnya nggak tahu kenapa, seperti yang sebelumnya saya bilang di video saya sebelumnya, itu door sensornya plus dan minusnya itu tergantung. Jadi kayak bisa di minus, bisa di positif, itu terserah mau dicolok kemana. Tapi untuk door sensor seperti biasa, karena dia ujungnya itu cuma seperti kabel biasa, jadi dia kayak tembaga doang. Jadi kita nyambungkannya menggunakan jumper juga, jumper male to male, dipotong belah dua, kita klopetin, kita lilitin tembaganya biar menyatu gitu. Untuk skemanya sih sesimpel itu. Yang bedanya, yang tadinya menggunakan Arduino Nano, saya di sini menggunakan Wemos D1. Nah, untuk ini nih Wemos kan D3, D5, D8 itu kodenya enggak seperti yang itu. Nanti saya jelaskan di selanjutnya. Ya, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pengkodingannya supaya bisa berjalan sesuai keinginan. Di sini include CBot itu buat kita membuat botnya ya, CTBot. CTBot itu buat kita membuat code botnya. SPI itu digunakan untuk nanti supaya bisa berjalan juga. Arduino JSON juga, itu dia include ini tergabung dalam buat kalau kita pengen buat pakai internet ya, buat chatbotnya biar bisa berjalan gitu. Nah, chatbot kita tulisnya ini Telegram, karena kita menggunakan Telegram. Di sini aplikasinya bukan Blink. Pertama kita masukkan dulu buat internetnya,
di sini saya memakai HP saya, pakai hotspot HP saya. Itu string SSID Realme 6. Karena passwordnya hotspot saya saya menaruhnya sini. Terus tokennya itu diambil dari saat kita menggunakan bot father di Telegram. Untuk menggunakannya tinggal dicari bot father itu, nanti dia tinggal di create dapat ada tokennya di situ, dicari di bawahnya dapat pesan tokennya, tinggal di copy dimasukin ke sini gitu. Nah, untuk ini baspin saya taruh di tadi, baspinnya itu di skema saya naruhnya di baspin itu buzzer ya. Buzzernya saya menaruh di D5. Nah, D5 di sini kita bisa lihat di web Arduino-nya ya. Kalau Wemos tuh nggak di web juga, iya dilihat di web. Kalau D1, D2, D3 itu nulisnya nggak seperti di Arduino Nano, Uno dan lain-lain. Dia Wemos itu beda. Jadi saya naruhnya di D5, tapi sini tulisnya pinnya pin 14 gitu. Nah, cause integer dot sensor saya naruhnya di D8 door sensor, tapi di sini jadinya 0 gitu. Door sensornya kalau di pin D8 itu untuk pengkodingannya taruhnya 0. LED saya naruh di D3, jadi pinnya 5. Integer state ini buat pemanggilan, bukan pemanggilan ya, inian khusus buat door sensornya. Jadi kalau tidak ada ini nggak bakal kebaca sih. Bisa sih pakai kata-kata lain gitu, tapi ini mesti diinin. Kayaknya sih saya pakai ini karena biar bisa aja. Nah, terus ini string aksi. Maksudnya aksi di sini, jadi kalau kita string aksi, jadi kalau ini dapat notifnya gitu. Ini notifnya pintu dibuka nih. String comment ini buat perintah. Jadi kalau kita klik aktif, non aktif gitu, ada klik aktif, ketik aktif sama ketik non aktif. Nah, 2 ada ini aksi, nanti dapat itu buat pemanggilannya. Void setup, ini setupnya serial begin 960 seperti yang sesuai dengan yang ada di ini Arduino-nya. Terus serial print in connect to wifi. Jadi nanti kalau kita pencet ini, dia tuh bisa apa namanya. Nah, ini kan saya ngodingnya bukan pakai laptop ini, pakai laptop saya, tapi karena ada kendala jadi ini saya belum download drivernya juga ya. Telegram kayak ini kita panggil nih, yang ini aplikasi Telegram connect wifi connect, SSID-nya yang Realme, passwordnya yang uhuy. Nah, terus dia nanti set Telegram token, ada tokennya dimasukin. Serial print in connected, jadi connect to wifi, dia masuk kalau udah ke connect. Nah, dia nanti disconnected, baru kita bisa tuh masukin apanya. Nah, pin modenya itu ngebaca LED sebagai output, buzzer sebagai output, dan door sensor sebagai input pull up. Input pull up itu di sini kayak yang ini nih, sama yang satunya mana ya. Jadi dia nanti 2 gitu, pull up gitu, tarik menarik gitu. Kan magnetik dia. Nah, digital rate, LED low, bus pin low. Jadi awal-awal dia mati semua nih. Tunggu kita nyalain gitu, sama tunggu kalau dari sensornya ngedeteksi adanya orang yang ngebuka pintu terbuka. Ini void nyala, kita bikin ininya pasnya. Jadi ini digital right, nanti kalau nyala LED-nya high, bus pin-nya high, buzzernya juga high, delay selama berapa ya, ini tuh millisecond ya kalau nggak salah dia ya. Terus digital red, LED low, ini low. Jadi dia ini tuh maksudnya jadi bakal kedap-kedip gitu.
Ninet. Nah, baspinnya juga jadi bunyi enggak, jadi tit gitu. Nah, ini void matinya, kalau mati dia low delay 300. Ini delaynya juga nggak ada, juga nggak apa-apa sebenarnya. Void loop nih loopingnya ya. TB message itu buat Telegram ya. Kalau kita pakai Telegram ininya kayak gini, TB message pesan. Nah, if Telegram get new message pesan kayak gini. Kalau Telegramnya dapat pesan, nanti dia pesan teksnya itu komen 0 tuh yang nih, jadi kan ini 2 nih, ini 0 ini 1, dia kan kayak gitu, enggak ini 1 ini 2, enggak, aktifnya itu jadi 1, jadi di ininya komen 0. Nah, state itu yang tadi door sensor digital read, jadi ngebaca si door sensor. Jika state-nya high, jika ininya kebuka, dia bakal ngelooping yang ini nih, yang tinut selama berkali-kali nih, nyala. Nah, ngelooping sinyala berkali-kali. Nah, terus abis itu Telegram bakal ngirim pesannya apa? Pesannya itu aksi 0 itu apa? Yang tadi pintu dibuka. Jadi abis bunyi berhenti dulu, kita dapat message, nanti bunyi dapat message lagi, notif gitu. Dia ngulang-ngulang sih. Else if pesan ini, jika pesan teksnya itu komen 1 yang kita nonaktifkan ya, kan aktif non aktif gitu, jadi nonaktif dia ngebaca mati. Jadi meskipun ininya kita buka juga nggak bakal ini, karena kita matiin dayanya gitu. Di sini kan matinya tuh yang tadi mana mati tuh, mati di sini kan LED low, baspin low gitu. Kita ketik aktif karena dia di sini udah tersambung, kita aktif. Terus ininya nih kita pisahin karena ini tuh menandakan kalau pintu telah dibuka. Nah, kalau ini kan butuh, dia ngedetect butuh koneksi. Nah, jadi butuh waktu buat ngedetect. Ini ngirim sinyal ke sini bahwa ini terbuka, ini nyala. Terus nanti dia nih ngirim sinyal lagi kayak gini, pintu dibuka gitu. Cuman ini masih tahap beta ya. Tuh dia bunyi kan, nanti dapat nih notif nih ke sini nih. Tuh pintu dibuka, kelihatan ya. Tuh dia kalau itu berulang-ulang kalau sinyalnya bagus. Nah, pintu dibuka lagi, gile, mantap kan. Jadi kalau sampai tuh masih dia terus-terusan bakal kayak gitu tuh, kayak pintu dibuka. Jadi kalau ada mending ketahuan cepet-cepet pulang deh. Ini kalau kita tutup dia nggak bakal bunyi lagi, nggak bunyi kan, karena dia udah ngedeteksi kalau pintu udah nggak dibuka gitu. Kita nonaktifin aja, nonaktif kalau nggak salah itu ya, nonaktif ya, benar. Dan nonaktif udah dia nggak gitu. Ya, sekian video penjelasan dari saya tentang cara pembuatan sensor pintu anti maling yang bisa dikontrol melalui internet dan handphone. Semoga berguna buat kalian yang rumahnya sering kemalingan, supaya bisa bikin di rumah dengan mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih.